Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sejarah masuknya Islam di Malaysia. Tahukah kamu bahwa Malaysia, negara yang kita kenal dengan menara Petronas dan kuliner lezatnya, menyimpan sejarah Islam yang berlangsung lebih dari 1000 tahun. Bahkan ada batu nisan bertuliskan kitab yang ditemukan di Kedah bertanggal 940 Masehi. Jauh sebelum kerajaan Majapahit runtuh, di video ini kita akan menelusuri perjalanan Islam di Malaysia dari pedagang pertama yang berlabuh di Selat Malaka hingga bagaimana Islam menjadi tulang punggung identitas nasional Malaysia hari ini. Malaysia terletak di wilayah Semenanjung Malaka, Asia Tenggara, dengan luas wilayah sekitar 332.370 km persegi atau sekitar 2,5 kali luas Pulau Jawa. Yang menarik, sejak ribuan tahun lalu, Malaysia sudah berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan Arab dan India dengan Cina. Inilah yang membuat Malaysia menjadi tempat bertemunya berbagai agama dan kebudayaan. Saat ini, lebih dari 53% penduduk Malaysia beragama Islam, mayoritas dari suku Melayu, ditambah komunitas Muslim dari Indonesia, India, Pakistan, dan Persia, serta Turki. Nah, teman-teman tahu nggak sih kapan Islam masuk ke negara Malaysia? Nah, jadi di sini ada 3 pendapat utama dari para sejarawan. Yang pertama, menurut Azmi, Islam sudah datang sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang Arab yang sudah menjangkau gugusan Pulau Melayu sejak awal masuknya penyebaran agama Islam. Yang kedua, itu ada namanya pendapat dari Fatimi. Beliau berpendapat Islam baru masuk sekitar abad ke-14 Masehi. Buktinya apa? Sebuah batu bersurat di Tenggarahu bertahun 1303 Masehi ditulis dengan askar Arab berisi ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dan ini menjadi bukti paling kuat dari semua sejarawan, pada tahun 1965 ditemukan batu nisan di Kedah bertulisan nama Syekh Abdul Qadir bin Husaini Shah yang wafat pada tahun 940 Masehi. Ini membuktikan Islam sudah ada di Malaysia jauh lebih awal dari dugaan orang banyak. Adapun asal usul masuknya Islam, sebagian besar sejarawan sepakat Islam datang melalui jalur India atau Gujarat dan Malabar, dibawa oleh para pedagang Muslim yang aktif berdagang di kawasan Asia ini. Setelah Islam masuk ke Malaysia, Islam berkembang dengan pesat melalui 2 jalur utama. Yang pertama, yaitu melalui para pedagang dan para ulama yang menyebarkan dakwah di kalangan masyarakat. Jalur kedua yaitu melalui istana dan penguasa. Kerajaan-kerajaan Melayu mengadopsi agama Islam. Ulama masuk ke dalam birokrasi dan hukum Islam pun menjadi disusun secara resmi. Perkembangan ini semakin kuat di awal abad ke-20 ketika pemerintahan Inggris mengizinkan urusan agama dan adat Melayu dikelola di bawah koordinasi para sultan. Setelah merdeka pada tahun 1957, setiap negara bagian mendirikan departemen urusan agama sendiri. Hukum Islam diterapkan untuk para pemeluk-pemeluknya dan mahkamah syariah pun resmi didirikan. Di bidang pendidikan, Malaysia mendirikan universitas-universitas Islam bergengsi, termasuk yang kita kenal yaitu Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Islam Internasional dengan mahasiswa dari 117 negara. There is a university that inspires futures. The futures of the young. The future of our way of life. The future of this nation. And the future begins by nurturing possibilities. Nah teman-teman, ada juga nih yang menarik di ranah politik. Ada persaingan yang sangat menarik antara 2 partai besar. Yang pertama yaitu ada UMNO, Partai Nasionalis Melayu yang memperkenalkan program Islamisasi seperti pendirian Bank Islam Malaysia, Universitas Islam Internasional, hingga konsep Islam Haldon, Islam yang menekankan peradaban dan kemajuan. Partai yang kedua yaitu ada PAS, Partai Islam yang lebih konservatif, konsisten menuntut penerapan hukum hudud dan pendirian negara Islam di Kelantan. Hukum hudud bahkan sudah diterapkan sejak tahun 1992.
menariknya, meski bertahun-tahun dua partai ini bersaing, tapi kedua partai ini akhirnya berkoalisi sejak 2015 dalam pendekatan nasional. Persaingan mereka justru mendorong semakin kuatnya Islamisasi di Malaysia dan sistem hukum, ekonomi syariah hingga pendidikan agama. Hari ini, Islam di Malaysia bukan hanya sekedar agama pribadi, melainkan Islam di Malaysia menjadi tulang punggung identitas dan kebijakan negara. Ada beberapa fakta menarik tentang agama Islam di Malaysia. Yang pertama, industri halal menyumbang 7,5% dari PDB Malaysia dengan target ekspor 56 miliar ringgit Malaysia pada tahun 2025. Yang kedua, Malaysia menjadi rujukan global dalam regulasi fintech syariah dan sertifikasi halal. Yang ketiga, Konstitusi Malaysia Pasal 3 menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Dan yang terakhir, institusi seperti JAKIM, Tabung Haji, dan IKIM memastikan Islam hadir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Jadi, dari pedagang Arab di abad ke-7, Batu Nisan dikedah pada tahun 1940 Masehi, kajian-kajian Melayu hingga Malaysia modern hari ini, Islam telah menempuh perjalanan panjang dan luar biasa di bumi Malaysia. Teman-teman, kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, Subscribe, and share. Buat teman-teman yang mau belajar Islam di Asia Tenggara, ditunggu ya video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, Subscribe, and share. Buat teman-teman yang mau belajar Islam, belajar Islam di Asia Tenggara. Kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share.